Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikr Faris dengan NIM 130 2020 0244, Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Sini saya akan mempresentasikan tentang kriptografi. Kriptografi yaitu ilmu atau seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyamarkannya menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti, seperti ciphertext. Beberapa contoh dalam kehidupan yang menggunakan kriptografi: ATM, email, dan lain-lain. Di ATM, teknik kriptografi diterapkan pada password pada setiap pengguna layanan internet untuk menginskripsi plain text menjadi ciphertext, sehingga sulit untuk orang-orang untuk membaca pesan asli dari teks tersebut ataupun PIN yang dienkripsi. Seperti email dienkripsi dalam ilmu kriptografi menggunakan TLS atau yang biasa disebut dengan transport layer security pada protokol jaringan. Oke, lanjut. Sejarah kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani kriptos yang artinya hidden, dan logos written adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyembunyikan pesan. Kriptografi digunakan oleh Sparta untuk keperluan militer. Sparta menggunakan alat yang disebut skytel untuk menyembunyikan pesan. Oke. Kripto dengan skytel melilitkan pita pesan itu pada silinder sehingga menutupi permukaan silinder dan tidak saling tindih. Misalnya pesan "Kill King tomorrow midnight". Tulis huruf per huruf ke pita itu setelah dililitkan ke silinder. Kripto dengan skytel. Jika pita pesan dibentangkan akan terbaca sebagai berikut. Kita berbentuk string. Terminologi dasar kriptografi. Plain text, pesan yang dirahasiakan, seperti yang di awal saya sebutkan tadi pada contoh objek yang disebut dengan ATM ataupun email. Ciphertext, pesan hasil penyandian. Enkripsi, proses penyandian dari plain text ke ciphertext. Deskripsi, proses pembalikan dari ciphertext ke plain text. Algoritma kriptografi, fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi. Nah, dalam slide berikut ini saya mau gambarkan bagaimana itu konsep kriptografi terjadi. Yang pertama itu dari antara satu user ke user lainnya yang ingin mengirimkan pesan teks ataupun teks apapun itu yang bentuknya awalnya plain text, dia masuk topologi pertamanya itu dia masuk ke public key masuk ke private key dienkripsi menjadi ciphertext mengirim ke user sebelah menjadi private key di decrypt jadi public key menjadi plain text sehingga sampai ke user sebelah yang ditemani komunikasi dua arah, ataupun biasa di media-media sosial media dia menggunakan kata enkripsi end to end. Oke, lanjut. Algoritma kriptografi klasik berbasis karakter menggunakan pena dan kertas saja, belum ada komputer. Termasuk ke dalam kriptografi kunci simetri. 3 alasan mempelajari algoritma klasik: memahami konsep dasar kriptografi, dasar algoritma kriptografi modern, memahami kelemahan sistem cipher. Nah, konsep dari kriptografi seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, dan dasar algoritma kriptografi modern. Algoritma kriptografi modern itu sudah mulai berkembang, diawali dengan enkripsi AES-128, AES-256 dan keluarga-keluarganya, jenis-jenisnya. Dan ada pun enkripsi perkembangan dari AES kayak Blowfish 128, Blowfish 256, dan dikembangkan lagi menjadi SH1, SH256, SH128-bit, SH512, dan dikembangkan lagi menjadi MD5. MD5 dikembangkan lagi menjadi Bcrypt, One Time Pad,
Figure Chipper, dan lain-lain jenis enkripsinya. Memahami kelemahan sistem Chipper. Nah, kelemahan sistem Chipper, semua sistem Chipper ada kelemahannya, karena manusia yang buat dan manusia juga bisa hancurkan. Contoh, pada ilmu intelijen yang bernama OSINT, Open Source Intelligence. Di teknik intelijen kita mempelajari ilmu kriptografi, bagaimana mengenkripsi sebuah pesan dan dideskripsi. Setiap enkripsi Chipper ada algoritma untuk mendekripsi atau membuka kunci dari private key menjadi public key. Jadi kelemahannya ciphertext itu ada. Semua ciphertext itu memiliki kelemahan. Tergantung ahli yang bisa di bidang ini untuk membongkar hasil dari algoritma ciphertext kriptografi. Oke, next. Ini contoh substitusi ciphertext yang membentuk huruf atau biasa kita sebut dengan string karakter. Ini contoh-contoh tempo dulunya yang klasik. Figure Chipper, seperti yang saya sebutkan tadi, generasi pertama pendahulunya termasuk ke dalam Chipper abjad majemuk, substitusi Chipper. Dia masih berbentuk abjad, belum ada karakter 1, 2, simbol, kutip string, koma. Itu kriptografi modern, dia masuk dalam kriptografi modern. Dia masih membentuk abjad dan campuran angka. Kalau perkembangannya itu dia sudah ada bintang, slash, kutip $, kutip 2, kurung kurawal, dan jenis-jenis karakter lainnya. Ini contoh pengenkripsian plain text menjadi private key menggunakan algoritma Figure Chipper. Proses berikutnya pengubahan indeks huruf plain text. Ini contoh-contohnya. Oke, ini contoh soalnya. Oke, sudah cukup sampai di sini videonya. Jadi kesimpulannya, semua sistem itu memiliki kelemahan karena manusia yang buat, manusia juga bisa hancurkan. Oke, sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.